Pamungkas, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik Universitas Siliwangi, dengan nomor pokok mahasiswa 223507120. Video ini dibuat untuk melakukan ataupun melaksanakan salah satu tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Birokrasi Indonesia. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan atau mereview pengalaman saya terhadap birokrasi yang sudah saya alami. Nah, untuk pengalaman yang pertama, di sini saya akan memaparkan pengalaman saya terkait pembuatan KTP yang telah saya alami gitu. Nah, pembuatan KTP yang saya alami ini pada tahun 2020, yang mana pada saat itu saya masih SMA. Nah, pada saat itu saya pribadi menanyakan terlebih dahulu kepada orang tua bagaimana sih alur dari pembuatan KTP ini. Nah, kemudian orang tua saya mengarahkan untuk mendatangi RT di tempat saya tinggal. Nah, kemudian pada saat itu saya mendatanginya, kemudian dikasihlah surat keterangan untuk ke kelurahan terlebih dahulu. Nah, dari situ saya sudah dapat surat keterangan dari RT, kemudian langsung ke kelurahan untuk memberikan si surat keterangan dari RT tersebut. Nah, dari situ sudah sampai saya di kelurahan, kemudian si surat keterangan dari RT itu diberikan kepada pegawai di kelurahan tersebut. Nah, di sana saya mengkonfirmasi bahwa saya akan membuat KTP gitu. Nah, kemudian si surat itu diambil dan kemudian di kelurahan itu diberikan lagi surat keterangan untuk ke Kecamatan Cipedes, yaitu untuk pembuatan KTP-nya. Nah, setelah diberikan surat keterangan dari kelurahan itu, saya langsung ke rumah terlebih dahulu untuk menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Nah, setelah itu langsunglah pergi ke Kecamatan Cipedes untuk membuat KTP. Nah, dari sesampainya di sana, saya langsung ke petugasnya gitu, ke dalam kebetulan ada petugasnya, dan menanyakan bagaimana sih harus bagaimana untuk membuat KTP. Nah, kemudian diarahkan untuk ke ruangannya. Nah, dari sana saya mengasihkan formulir ataupun berkas-berkas yang dibutuhkan kepada pegawai di sana. Nah, setelah itu pegawai di sana mengambil berkas yang saya bawa. Nah, setelah itu saya disuruh nunggu terlebih dahulu karena memang ada beberapa orang di sana dan cukup ramai gitu untuk antriannya. Nah, setelah itu nunggu beberapa menit, kemudian nama saya dipanggil untuk menuju ke ruangan berikutnya. Nah, setelah itu di ruangan itu pertamanya itu kita dipersilahkan untuk mengambil foto gitu. Jadi kita difoto terlebih dahulu. Nah, setelah itu kemudian kita ada sidik jari terlebih dahulu, ada di tempatnya itu khusus untuk sidik jari. Nah, setelah itu beres, kemudian kita ada tanda tangan khusus yang elektronik itu. Nah, setelah itu selesai, kemudian terbilang, menurut saya pribadi, prosesnya itu terbilang cepat ya untuk pembuatan KTP di tempat saya. Nah, setelah itu selesai, kemudian diinfokanlah kalau bahwasanya prosesnya itu telah selesai. Nah, untuk pengambilannya diinformasikan pada hari itu juga. Nah, untuk menurut petugasnya, saya dianjurkan ataupun disuruh kembali ke kecamatan itu pada tanggal 30 Juni 2020 kalau nggak salah. Nah, FYI, untuk untuk saya datang ke tempat kecamatan itu pada tanggal 26 Juni 2020. Nah, si pegawainya itu menyuruh saya untuk datang kembali pada hari Selasa kalau nggak salah pada tanggal 30 itu, which is itu
pelaksanaannya 4 hari. Nah, setelah disuruh itu kemudian saya pulanglah. Nah, beberapa hari kemudian, yaitu 4 hari ya, sampai tanggal 30 itu kemudian saya kembali lagi ke kantor Kecamatan Cipedes untuk mengambil KTP. Nah, di situ saya mengambil fotokopi KK untuk untuk istilahnya untuk memberikan ke pegawainya biar mengetahui gitu. Nah, singkat cerita sudahlah sampai pada tanggal 30 Juni itu di kantor kecamatan. Nah, kemudian saya langsung ke ruangannya dan memberikan fotokopi KK saya, kemudian saya mengonfirmasi bahwa saya akan mengambil KTP. Nah, setelah itu diambillah fotokopi KK itu dan disuruh tunggu beberapa menit. Nah, selang beberapa menit kemudian dipanggillah nama saya untuk mengambil KTP. Dan tentunya menurut saya prosesnya itu terbilang memang cepat dan baik gitu, tidak ada molor waktu. Dan petugasnya itu sebelumnya bilang datang lagi hari Selasa gitu. Nah, pas datang di hari itu yang disuruh itu, dan memang KTP-nya memang sudah benar-benar jadi gitu, sudah ada fisiknya gitu. Nah, mungkin itu sekian dari pengalaman yang pertama. Nah, oke, untuk pengalaman birokrasi yang kedua itu yaitu peminjaman gedung Trigatra di Universitas Siliwangi. Nah, FYI, saya ini tergabung dalam salah satu UKM di Universitas Siliwangi atau unit kegiatan mahasiswa di Universitas Siliwangi. Nah, pada saat itu kebetulan di UKM akan diadakannya suatu kegiatan yang mana memang membutuhkan ruangan gitu. Nah, aku dan juga rekan-rekan merencanakan kegiatan tersebut akan dilaksanakan di gedung Trigatra. Nah, direncanakanlah peminjaman ruangan gedung Trigatra itu. Nah, adapun alur dari peminjaman ruangan di Unsil ini, pertama-tama kita datang ke rektorat terlebih dahulu, kemudian menanyakan kepada satpam terkait apa yang akan kita butuhkan. Nah, kemudian di situ kita tinggal mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Nah, setelah dapat nomor antrian itu, kemudian kita ngisi formulir yang di depan. Nanti ada tempat di depan itu. Nah, untuk diisi formulir, di dalamnya itu terdapat identitas dan juga tujuan kita untuk apa gitu. Nah, kemudian setelah mendapatkan nomor dan mengisi formulir itu, kemudian kita langsung saja masuk ke dalam ruangan. Nah, di ruangan tersebut kita menunggu antrian terlebih dahulu jika memang ada antrian gitu. Setelah itu nanti nomor kita akan dipanggil gitu, akan diumumkan. Nah, kemudian setelah nomor kita diumumkan, langsunglah kita ke loket yang dituju. Nah, kemudian kita langsung mendatangi ke bagian sarana dan prasarana, yang mana petugasnya itu ada Pak Ari di sana. Nah, di sana langsung saja kita mendatangi beliau, kemudian konfirmasilah apa sih tujuan kita datang ke situ. Nah, pada saat itu kita langsung konfirmasi gitu ke Pak Ari bahwasanya kita akan meminjam gedung Trigatra itu 3 hari untuk kegiatan UKM pada tanggal 15, 16, dan 17. Nah, sebelumnya ditanyakan terlebih dahulu apakah di tanggal segitu gedung Trigatra itu digunakan atau tidak. Nah, jika tidak digunakan, langsung saja kita bilang bahwasanya kita akan membooking gedung Trigatra itu untuk 3 hari ke depan gitu, untuk pelaksanaan kegiatan. Nah, setelah itu selesai, langsunglah petugas itu mengecek terlebih dahulu apakah memang kosong. Nah, jika kosong, petugas akan langsung membooking jadwal tanggalnya itu.
Nah, kemudian setelah itu selesailah. Nah, udah selesai, langsung saja kita keluar ruangannya. Nah, for your information bahwasanya Sapras ini terdapat website juga gitu untuk mengecek apakah tanggal segitu sudah di booking oleh kita atau belum. Nah, nanti saya akan tampilkan di sini ada websitenya, kemudian di sini ada bukti bookingan, bahwasanya kalau tanggal yang di booking itu akan berwarna hijau. Nah, jika sudah berwarna hijau maka tandanya itu sudah di booking oleh kita, dan kemudian di situ bakal ada keterangannya juga gitu. Nah, diralat ya, ternyata saya kelupaan bahwasanya pada saat itu saya membooking ruangan gedung Trigatra itu selama 4 hari, yang mana itu pada tanggal 15, 16, 17 dan juga 18. Nah, untuk pengalaman dari sejauh ini selama saya meminjam sarana prasarana yang ada di Unsil, dan FYI juga tidak hanya sekali saya meminjam Sapras di Unsil gitu ya, bukan hanya gedung saja, kemudian saya juga pernah di UKM itu meminjam bus juga. Nah, untuk pelayanan terkait sarana prasarana di Unsil ini menurut saya pribadi terbilang bagus, karena memang akses untuk birokrasinya itu tergolong mudah dan juga cepat gitu. Nah, mungkin segitu aja pengalaman birokrasi yang saya alami gitu. Dari pengalaman yang saya alami terkait dengan birokrasi, bahwasanya birokrasi yang saya alami itu menurut pendapat saya merupakan birokrasi jenis Weberian. Nah, birokrasi menurut Weber ini didefinisikan sebagai suatu sistem organisasi yang didasarkan pada prinsip rasionalitas dan hierarki yang terstruktur dengan baik. Selain itu, di dalam birokrasi, keputusan dan tindakan diambil berdasarkan aturan-aturan dan juga prosedur-prosedur yang telah ditetapkan secara jelas. Nah, birokrasi ini juga menurut Weber memiliki pembagian kerja yang spesifik, kompetensi teknis yang tinggi, dan netralitas terhadap faktor-faktor eksternal seperti agama, etnis, ataupun politik. Nah, Weber juga menganggap birokrasi sebagai tipe yang ideal, yaitu suatu konstitusi teoritis yang digunakan untuk membandingkan dan menganalisis fenomena sosial yang nyata. Sekian pemaparan dari saya terkait dengan proses birokrasi yang saya alami. Nah, mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam segi penyampaian ataupun kekurangan dari segi kata-kata yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.